Baik, perkenalkan, nama saya Yusuf Prasetyo. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menceritakan roman, yaitu tentang roman Di Bawah Lindungan Ka'bah. Roman ini hasil dari karya Ki Haji Abdul Malik Karim Abdullah atau Hamka, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1938. Baik, kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jadi di awal mula pada latar belakang kota Mekah pada tahun 1927, di mana saat itu menjadi pemberangkatan haji terbesar yang jamaahnya berasal dari tanah air. Masyarakat tanah air pada saat itu antusias melaksanakan haji. Dan saat itu yang melaksanakannya itu ada seorang laki-laki yang berasal dari tanah Minangkabau, yang bernama Hamid. Selama di Mekah, ia menumpang di sebuah bilik milik Syekh dari Arab. Dan setelah itu Hamid sudah sampai setahun berada di sana. Selanjutnya datang seorang sahabat dari Jawa yang pada roman itu tidak diceritakan dan tidak diberitahu siapa namanya. Selanjutnya sahabat ini sering sekali memperhatikan Hamid. Mengapa Hamid itu sering sekali merengut, melamun gitu. Dan setelah ia menatap Hamid, lalu sahabat itu memperkenalkan diri kepada Hamid. Dan Hamid pun mengembalikan perkenalan itu. Dan tidak lama mereka perkenalan dan mereka akrab. Selang 2 hari, cukup 2 hari saja mereka sudah akrab. Dan pada saat itu Hamid sering sekali diperhatikan oleh sahabat itu karena Hamid sering sekali melamun. Dan selanjutnya sahabat pun bertanya dengan Hamid, "Wahai Hamid, mengapa engkau sering melamun? Mengapa engkau sering merenung?" Jawab Hamid. Dan di situ Hamid akhirnya menceritakan semua kepada sahabatnya, mengapa ia sering sekali mengalami ini. Dan ia pun bercerita kepada sahabat ini, dahulu kala Hamid adalah seorang anak yatim. Ia berasal dari Pulau Minangkabau, tempat kediaman ia tinggal, dan ia hidup bersama ibunya saja. Karena pada saat itu Hamid sudah ditinggalkan oleh ayahnya, karena ayahnya sudah meninggal dunia pada usia 6 tahun itu Hamid. Dan setelah itu selang beberapa tahun, Hamid sudah usianya sudah 6 tahun dan ia berjualan seperti pisang goreng, kue-kuehan, yaitu milik ibunya. Dan ia pun berjualan di sekitar desanya, dan hasil jualan itu untuk makan ia dengan ibunya. Karena pada saat itu Hamid dan ibunya sangat mengalami krisis ekonomi.
Selanjutnya, oh ya maaf, dan pada saat itu Hamid ingin sekali sekolah, tetapi ibunya tidak mempunyai biaya. Selang waktu 6 bulan kemudian, pada saat itu datanglah seorang tetangga, dan di situ tetangga yang pertama Kiai Haji Jafar dan istrinya bernama Ma Asiyah dan putrinya yang bernama Zainab. Dan Zainab ini berada di bawah umur ya, di atas Hamid, karena Hamid di atas. Mohon maaf, lanjut. Dan setelah itu Hamid tahu karena dia kedatangan tetangga baru, dan Hamid pun mendatangi rumah tersebut dan menawarkan jualannya. Dan setelah itu istri Kiai Haji Jafar, yaitu Ma Asiyah, menyuruh Zainab untuk memanggil Hamid. Dan lama kelamaan mereka mulai akrab, dan Hamid pun menceritakan keluh kesahnya selama ia mengalami kesusahan. Dan setelah itu Mai Asiyah pun menyuruh Hamid untuk memanggil ibunya. Dan di situ Hamid pun memanggil ibunya. Tetapi pada saat itu ibunya malu dan tidak mau. Dan tetapi lama kelamaan Hamid menyuruh ibunya untuk mendatangi, dan akhirnya ibunya mendatangi. Dan di situ mereka bercerita dan beberapa hari, dan setelah itu selang beberapa hari ibu Hamid datang ke rumah Hamid karena ibunya pada saat itu habis dari rumah Kiai Haji Jafar. Dan setelah itu ibu Hamid pun pulang ke rumahnya dan di situ memanggil Hamid, dan ibunya Hamid pun menangis. Dan akhirnya ibunya pun menceritakan kepada Hamid bahwa Hamid akan disekolahkan oleh Kiai Haji Jafar. Dan di situ perasaan Hamid pun sangat gembira, sangat senang karena ia dapat bersekolah. Dan di situ Kiai Haji Jafar mempunyai dua prinsip mengapa ia menyekolahkan Hamid. Karena pada saat itu yang pertama, Hamid sangat baik, sangat rajin, dan ia mau belajar orangnya. Dan yang kedua, Hamid ini akan dijadikan teman Zainab. Dan di situ akhirnya mereka bersekolah, mereka menjalani sekolah bersama-sama bersama Zainab, dan setelah pulang sekolah mereka melaksanakan bermain dan seterusnya sampai seperti itu. Dan akhirnya mereka pun lulus dari sekolah itu dan sudah mencapai usia dewasa ya, kalau bisa kita bilang. Dan di sini hubungan Zainab dan Hamid pun agak renggang karena di sini Hamid akan melanjutkan pendidikannya dan Zainab pun tidak melanjutkan pendidikannya. Dan setelah itu Hamid melanjutkan pendidikannya. Di sana Hamid pun memikirkan sesuatu dan ia pun mulai menghitung hari karena ia ingin sekali bertemu dengan ibunya dan keluarga Zainab. Dan selang beberapa bulan di situ akhirnya Hamid dapat menjumpai ibunya dan keluarga Zainab. Dan akhirnya Hamid pun bertemu dengan Zainab dan mereka mulai mengobrol. Dan di situ Zainab pun tidak diizinkan untuk
lama mengobrol dengan Hamid karena adat Minangkabau yang tidak membolehkan kaum yang belum muhrim untuk melakukan pertemuan lama seperti itu. Dan akhirnya Hamid pun melanjutkan kembali pendidikannya. Dan setelah itu mungkin cerita singkatnya. Dan di situ Hamid melanjutkan pendidikannya dan ia pun mendengar berita bahwa Kiai Haji Ja'far telah meninggal dunia. Dan di situ perasaan Hamid pun sangat sedih karena seseorang yang sudah membiayai sekolahnya telah meninggalkan Hamid terlebih dahulu. Dan singkatnya Hamid pun lulus, dan di situ Hamid bertubi-tubi dihajar dengan penderitaan, dengan kesengsaraan. Dan akhirnya Hamid pulang dan dia pun mendengar berita bahwa ibunya sakit. Dan ibunya pun diurus dengan Zainab dan ibu Zainab yang bernama Ma'asiyah. Dan di sana akhirnya Hamid bertemu dengan ibunya. Dan disitulah Hamid bertemu dengan ibunya yang pertama dan terakhir. Karena di situ ibunya telah meninggalkan Hamid. Dan Hamid pun sangat sedih sekali, sangat mungkin mengapa ia menjalani penderitaan seperti ini. Dan setelah itu Hamid bertubi-tubi terus dihajar dengan penderitaan. Dan Hamid mulai renggan dengan Zainab. Dan situ Hamid pun sangat susah bertemu dengan Zainab. Dan singkat cerita, setelah itu Hamid ingin menjalankan ibadah haji. Tetapi di sana Hamid sakit bertepatan dengan keberangkatan ia haji. Dan di sana Hamid sakit dan Soleh, ada sosok Soleh membawa surat dari Zainab, dan isi surat itu membuat Hamid semakin terpatahkan. Hati Hamid sangat sakit. Dan akhirnya mereka pun tiba. Dan setelah itu selang beberapa hari, Soleh mendapatkan lagi surat dari kampung Hamid. Dan dalam isi surat itu ternyata Zainab telah wafat, meninggalkan Hamid terlebih dahulu. Di situ tetapi Hamid sudah mengetahui bahwa ada surat yang datang dari kampungnya. Dan di situ ia bertanya dengan Soleh, "Wahai Soleh, apa isi dalam surat itu? Saya ingin mengetahuinya." Dan dengan berat hati Soleh pun menceritakan semuanya. Dan akhirnya Soleh menceritakan bahwa isi surat itu bahwa Zainab telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Di situ Hamid merasa makin terpukau dan ia pun sangat sedih dan menangis. Dan akhirnya pada suatu saat ia memutari Ka'bah. Dan setelah 7 putaran itu Hamid memohon kepada Allah. Dan akhirnya Hamid menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ia pun menyusul Zainab, kekasih yang ia cintai. Mungkin singkat cerita roman dari Lindungan Ka'bah ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.